Hari ini kita akan belajar satu tema yaitu hidup dipimpin Roh Kudus. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 17. Untuk menghormati firman Allah, saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan membacakannya berganti-gantian. Saya membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca ayat yang genap. Dan kita akan berjumpa pada ayat yang ke-17. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dalam pembacaan kita di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 17 ada tema kecil yang akan kita renungkan bersama-sama sesuai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Maka tema yang akan kita renungkan adalah hidup dipimpin Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, setiap orang percaya ketika meninggalkan kehidupan lama, membuka hati dan menerima Yesus Kristus, maka disitulah Yesus mengaruniakan Roh Kudus atas kehidupan orang tersebut. Dan karena itu sebagai jemaat Tuhan, orang-orang percaya, kita harus pastikan bahwa di dalam hidup kita
kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena itu sebagai orang Kristen tidak perlu kita meragukan apa yang Allah janjikan kepada kita melalui Yesus. Sebagaimana ia katakan bahwa orang-orang percaya menerima Roh Kudus saat beriman kepada Yesus, itu juga digenapi pada pribadi daripada murid-muridnya kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika murid-murid Yesus dengan percaya menanti akan kuasa Roh Kudus, maka di sanalah mereka dikaruniakan atau Yesus menggenapi janjinya atas murid-murid, yaitu mengurapi mereka dengan Roh Kudus pada waktu setelah mereka menanti selama 10 hari. Kita dapat baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, di situ Yesus menjanjikan penghibur bagi murid-muridnya, di mana di dalam ayat tersebut berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah Roh Kudus. Dan janji ini digenapi Yesus pada waktu 12 murid bersama dengan sekumpulan orang percaya pada waktu mereka menanti di Yerusalem, kurang lebih ada 120 orang. Mereka berdoa menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Dan sebagaimana dituliskan di dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4, di ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi apa yang dijanjikan Allah tidak sekedar janji. Tetapi apa yang dijanjikan pasti digenapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam Mazmur dikatakan janji Allah adalah janji yang murni. Apa yang dinyatakan pasti digenapi. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini adalah mengapa kita harus dipimpin Roh Kudus? Lalu bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan pertanyaan ketiga adalah apa dampak utama orang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Ini 3 pertanyaan ini menjadi perenungan bagi kita pada hari ini. Ya, kita akan belajar bagaimana mengapa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita juga akan belajar tentang bagaimana tanda-tanda kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dan dampak yang dihasilkan oleh seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Berbicara tentang bagaimana atau mengapa kita dipimpin Roh Kudus. Jawabannya adalah kita dipenuhi oleh Roh Kudus untuk mengalami kemenangan atas daging. Ya. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tujuan agar kita mengalami kemenangan atas daging atau dosa. Sebab sejak manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, firman Allah mencatat bahwa kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia telah hilang. Dan karena itu Yesus datang ke dunia dan mengampuni kita dan telah mengembalikan kemuliaan yang hilang itu kepada kita sebagai orang percaya.
Yesus tidak hanya memberikan kemuliaan itu kepada kita, tetapi dia berjanji bahwa dia akan pergi ke sorga dan akan mengutus seorang penolong yang lain. Penolong yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus hadir di bumi ini untuk menolong saudara dan saya. Roh Kudus hadir di bumi ini untuk memberkati, menyertai dan mengurapi kita semua. Bahkan fungsi Roh Kudus adalah untuk mengingatkan kepada kita tentang dosa, penghakiman, dan kebenaran. Amin. Karena itu begitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, sehingga Yesus memberikan rohnya kepada kita, Roh Kudus itu kepada kita, untuk kita dapat mengalahkan setiap keinginan-keinginan daging yang masih mengikat kehidupan kita sebagai orang percaya. Ingat bahwa kita sudah diampuni Tuhan dari dosa. Dosa yang diampuni Tuhan adalah dosa turunan. Ya. Dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Tapi dosa karakter sampai dengan hari ini kita semua masih bergumul. Ya. Sampai hari ini kita masih berjuang agar karakter hidup kita diubahkan oleh Yesus. Dan ini tidak mudah. Ini merupakan sebuah proses perjuangan, proses pergumulan di mana saudara dan saya benar-benar harus menang atas dosa, benar-benar mematikan seluruh keinginan daging, sehingga benar-benar kita dipimpin oleh Roh. Amin. Dalam Roma pasal 8 ayat 13 dikatakan, orang yang hidup menurut daging akan mati. Di dalam pembacaan kita tadi, orang yang hidup menurut daging akan mati. Jika oleh roh kamu atau kita mematikan perbuatan-perbuatan daging, maka kita akan hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya bahwa setiap orang, saudara dan saya merindukan satu hal adalah selamat. Keselamatan yang kita rindukan bukan hanya ketika kita ada di bumi ini. Tapi keselamatan yang sungguh-sungguh menjadi kerinduan saudara dan saya adalah setelah kita mati, kita selamat. Ya. Dan itu tidak mudah. Oleh karena itu kita harus berjuang bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus yang telah dikaruniakan Allah kepada kita untuk menang atas segala perbuatan-perbuatan daging. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21 di situ digambarkan tentang perbuatan daging. Ya, perbuatan daging telah nyata. Percabulan, hawa nafsu, kejahatan, dan berbagai-bagai macam hal yang membuat manusia tidak pernah menang atas hidupnya sendiri. Ya. Dan karena itu Roh Kudus diutus oleh Allah dalam Yesus untuk menolong kita. Untuk mengingatkan kita tentang hal-hal daging yang masih mengikat kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita benar-benar terlepas. Amin. Kita benar-benar bebas dari perbuatan daging. Keinginan, kenapa saudara? Karena keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 17. Kalau keinginan daging ini bertentangan dengan keinginan roh, maka sebagai orang percaya kita harus benar-benar berjuang untuk mengalahkan keinginan daging ini. Tidak mudah saudara. Ya. Kita masih hidup di dunia. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak pengaruh. Ya. Pengaruh kadang-kadang datang dari luar. Tapi kadang-kadang kita kalah terhadap pengaruh yang datang dari diri kita sendiri. Musuh terbesar dalam diri orang percaya adalah diri sendiri. Ya. Dan karena itu kita harus sungguh-sungguh untuk minta kepada Roh Kudus agar memimpin kita, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Kita tidak hanya sekedar berdoa tapi kita berjuang. Kalau hari ini kita jatuh dalam dosa, kita harus berupaya untuk bangkit dan tidak mengulangi dosa itu lagi. Amin. Jadi kita tidak menganut sistem yang bilang sekali selamat untuk selamanya selamat. Tidak, GBI tidak menganut ajaran itu. Ya, kita harus berjuang untuk mengalahkan keinginan daging karena sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hidup yang dipimpin Roh Kudus bukan sekedar sebuah pilihan tambahan, ya.
melainkan kebutuhan pokok atau kebutuhan mendasar bagi semua orang percaya tanpa terkecuali. Mengapa demikian? Karena di dalam diri kita ada perjuangan abadi antara roh kita dan daging yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu manusia daging selalu menarik kita kepada dosa, kepada kegagalan, dan juga kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Karena itu kita harus berjuang. Kalau saat ini kita digoda, kita harus berjuang saudara. Kita harus berani katakan tidak untuk dosa dan ya untuk kebenaran. Amin. Dan itu tidak datang dari orang lain. Ya, itu tidak datang dari pendeta atau hamba Tuhan. Tapi datang dari pribadi kita sendiri. Karena yang mengambil keputusan adalah diri kita sendiri. Amin. Karena itu kita harus berjuang. Bagaimana cara berjuang? Kita harus terus memiliki hubungan persekutuan dengan Allah. Kita harus juga terus memiliki hubungan dalam membaca dan merenungkan firman Allah. Jadi tidak sekedar kejar target membaca Alkitab supaya habis tahun selesai. Tidak. Tapi kita harus baca Alkitab dan renungkan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kebenaran itu terus mengubah karakter-karakter jahat kita. Karena kita ini manusia berdosa. Kita lahir dari daging. Karena itu seringkali karakter-karakter daging ini mempengaruhi kehidupan rohani kita. Sehingga kadang-kadang kita tidak mengalami pertumbuhan. Tetapi yang terjadi adalah kemunduran iman di dalam Tuhan. Karena itu kita berjuang saudara. Kita harus sungguh-sungguh katakan tidak untuk dosa. Dan ya untuk kebenaran. Amin. Tidak hanya sekedar kata-kata. Tapi benar-benar ada sebuah tindakan. Kita akan teruji ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Ya. Karakter kita akan teruji saat kita diperhadapkan dengan tantangan. Jadi karena itu kalau ada masalah, ada tantangan yang diizinkan Allah atas kita. Maka jangan berdoa begini. Tuhan angkat ini tantangan dari saya. Tuhan jauhkan godaan ini dari saya. Jangan berdoa seperti itu. Karena kalau kita berdoa seperti itu, kita tidak lihat level iman kita. Tetapi kita harus berdoa, Tuhan izinkan saya, berikan kepada saya kekuatan hikmat untuk saya menyelesaikan masalah itu. Amin. Itu doa kita. Karena lewat masalah, lewat tantangan yang kita hadapi, disitulah kita melihat apakah kita sungguh beriman kepada Tuhan ataukah kita hanya orang Kristen semata. Ya. Karena kadang-kadang kita orang Kristen mau yang instan. Tidak mau hadapi hal-hal yang berat. Kadang-kadang ketika Tuhan uji kita, kita kadang-kadang berpikir bahwa Allah meninggalkan kita. Kita belajar dari kehidupan Ayub. Ya. Ayub firman Tuhan kalau kita baca di dalam kitab Ayub. Ayub adalah orang yang saleh. Orang yang sangat benar. Tidak ada orang seperti Ayub pada zaman itu. Dia adalah orang yang saleh. Tetapi kenapa Tuhan izinkan ia harus masuk dalam sebuah proses yang panjang. Dan itu sangat membosankan. Sangat menjenuhkan. Karena Tuhan sedang melatih otot iman Ayub. Karena itu Ayub berkata, dulu aku kenal engkau dari kata orang. Tapi hari ini aku sungguh-sungguh mengenal engkau. Bahwa rencanamu tidak pernah gagal dalam hidup saya. Amin. Ya. Jadi saat kita diperhadapkan dengan tantangan jangan takut. Karena Allah berjanji, Yesus berkata, aku menyertai kamu. Dia Allah Immanuel bagi kita. Kalau dia izinkan kita hadapi masalah, berarti Tuhan sudah siapkan jalan keluar bagi kita. Ya. Yang penting di sini adalah tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan, apapun persoalannya. Situasi sekarang memang tidak enak. Ya. Situasi lagi tidak nyaman. Hari ini kita orang Kristen, kita diperhadapkan dengan sebuah pergumulan yang berat. Tetapi apapun keadaan kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Amin. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberi kepada kita jalan keluar. Karena itu jangan takut. Yang terpenting yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah menang atas daging. Menang atas dosa. Kalahkan dosa. Ya. Saya bicara begini bukan berarti saya sok suci ya. Tidak. Tapi kita harus berjuang untuk kalahkan itu. Harus.
Ya. Harus berjuang. Seandainya ada keinginan-keinginan tertentu yang mengikat kita. Sehingga kita tetap kalah dan kalah dan kalah sampai hari ini. Mari berjuang keluar dari zona nyaman tersebut. Keluar. Harus keluar. Jangan rasa nyaman. Karena ketika kita nyaman di situ. Iblis menjadikannya sebagai jalan yang empuk. Untuk dia menyerang kita lebih dahsyat lagi. Amin. Ya. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan daging dengan kekuatan kita sendiri. Hanya ketika kita melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita. Sehingga kita mematikan seluruh keinginan daging yang masih mengikat kehidupan kita sebagai orang percaya. Di ayat 13 dikatakan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau kita mematikan ini perbuatan daging, jelas kita tidak bisa sendiri. Kita butuh Roh Kudus. Ya. Dia ada di dalam diri kita. Kenapa kadang-kadang Roh Kudus seperti diam? Karena kita banyak kali membiarkan dia tidur. Ya. Tidur di dalam diri kita sambil kita lebih mengutamakan ego kita sebagai manusia. Akibatnya tidak ada reaksi. Jadi kita hadapi pergumulan berdoa tidak terjawab. Kita mulai katakan, kita mulai salahkan Tuhan. Tuhan ada di mana? Saya rajin pergi gereja, saya rajin pergi persekutuan. Saya rajin ibadah rumah tangga dan lain-lain. Kenapa Tuhan masih izinkan masalah ini terjadi? Karena kita kurang melibatkan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Ya. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu kita tidak boleh ragukan itu. Kita pastikan bahwa dia ada di sini. Karena apa? Tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti dia peka terhadap suara Tuhan. Ketika ada tawaran, ketika ada godaan, dia akan menghindar, bukan mendekati. Amin. Ya. Dan karena itu mari kita terus berjuang. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Karena itu kita terus berjuang. Kita tidak sendiri, tapi kita sedang bersama dengan Allah kita, yaitu Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dahulu, sekarang, dan selamanya. Yang kedua, mengapa kita diberi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus? Yang kedua, untuk kita hidup dan berkenan kepada Allah. Jadi Roh Kudus memenuhi kehidupan orang percaya untuk hidup dan hidupnya berkenan kepada Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hanya Roh Kudus yang akan mengubah hidup kita, mematikan perbuatan-perbuatan daging yang ada dalam kehidupan kita, dan mampu menolong kita untuk kita keluar dari kehidupan daging. Hingga pada akhirnya kita hidup serupa dengan Allah. Kita hidup berkenan kepada Allah. Karena itu saudaraku yang kekasih, sebagai orang percaya kita harus punya tujuan hidup. Amin. Kita harus punya tujuan hidup. Sebab orang yang memiliki tujuan hidup pasti berjuang untuk mencapai tujuan tersebut. Amin. Tapi kalau orang tidak ada tujuan, saudara, hidup sembarangan saja. Apa yang mau dilakukan ya terserah. Jadi karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup kita adalah memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, hal ini hanya bisa terjadi jika kita belajar taat dan hidup seirama dengan pimpinan dari Roh Kudus itu sendiri. Hidup taat. Kalau Roh Kudus ingatkan jangan lakukan itu, taat. Kadang-kadang kita berontak karena ego kita, karena keinginan daging kita. Akhirnya kita kalah, tidak menang. Hidup dipimpin Roh Kudus adalah hidup taat kepada firman Tuhan. Menjauhi kompromi akan dosa. Kadang-kadang kita masih kompromi. Kalau di Kupang barangkali tidak ya. Kalau kami di Soe, kami hidup di tengah-tengah lingkungan keluarga, pengaruh banyak. Tradisi, makan sirip pinang, merokok, minum mabok, pesta di mana-mana kalau tidak ada sopi, itu tidak pas. Ya, itu di Soe. Bukan di Kupang. Akibatnya kita kompromi sedikit-sedikit. Saya tidak mau minum, tapi saya masih perasaan dengan Atuin Amaf.
Tidak tahu di Kupang bilang apa. To'o, ya. Saya tidak mau minum tapi saya perasaan. Belum lagi nanti kena sanksi adat. Akhirnya kita kompromi terus. Minum sedikit tidak apa-apa, tambah darah. Lama-lama naik darah, berujung di penjara. Ya, ini yang sering kali terjadi. Akibat kita masih kompromi, masih jaga perasaan orang, perasaan sesama kita. Sehingga kita terus kalah. Jatuh pada dosa yang sama. Dan saudara, ketika kita jatuh pada dosa yang sama, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Firman Allah berkata, kalau kamu dukakan Roh Kudus, dia akan keluar dan meninggalkan kamu. Dan kehidupan kamu jauh lebih buruk dari kehidupan sebelumnya. Nah, sekarang pilih, mau hidup berkenan kepada Allah atau mau hidup menyenangkan manusia. Rasul Paulus berkata, kalau aku menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Allah. Ya. Karena itu hidup kita diperhadapkan dengan pilihan. Kalau pilih salah, pasti ujungnya salah. Tapi kalau kita pilih benar, pasti ujungnya adalah kemenangan. Ya, sukacita, damai sejahtera yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang kasih, mari terus berjuang. Minta Roh Kudus agar selalu memimpin hidup kita. Hidup dipimpin Roh Kudus adalah hidup taat kepada firman Tuhan dan menjauhi segala dosa. Ya. Menjauhi segala godaan, tidak gampang menyerah, tetapi dia terus berjuang, berusaha untuk meninggalkan zona nyaman yang seringkali mengikat kehidupannya. Hal yang ketiga, mengapa kita dipenuhi atau dipimpin Roh Kudus? Yang ketiga adalah untuk menghasilkan buah roh. Di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25 kita baca di sana. Galatia pasal 5. Ya, dikatakan kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Ya. Ini Rasul Paulus ya menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma. Jikalau hidupmu ada di dalam roh, hendaklah beri dirimu dipimpin roh. Karena kalau hidup kita di luar Roh Kudus, pasti yang muncul adalah perbuatan daging. Keinginan daging, dan itu akan membuat kita tidak pernah menang. Karena itu Roh Kudus pimpin kita dengan tujuan supaya pada akhirnya kita menghasilkan buah sebagaimana dituliskan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Hidup dalam kasih, hidup dalam kelemah lembutan, menguasai diri dan seterusnya. 9 buah roh itu harus ada dalam kehidupan orang percaya. Nah, karena itu tujuan utama Allah menciptakan kita adalah supaya kita berbuah. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 firman Allah berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berbuah kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam firman Tuhan. Roh Kudus terus pimpin kita. Ya. Mengapa saudara? Karena kita manusia egois. Ya. Manusia yang hanya pentingkan diri sendiri. Tidak memikirkan kehidupan orang lain. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Dia pimpin kita. Karena dia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Sehingga dapat membawa kita untuk kita mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Ya. Tidak mungkin kita berubah secara spontan. Saya percaya tidak mungkin, tidak mudah. Ya.
Contoh kasus kalau orang dulu itu orangnya kikir, untuk baru ubah menjadi orang yang baik, suka memberi, pasti butuh proses, ya, butuh waktu, ya, butuh latihan dalam hal kasih, ya. Dan karena itu kita terus berdoa. Kalau itu masih mengikat, keinginan perbuatan daging ini masih ikat kita terus berdoa, membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Kita terus ceritakan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita cerita, kita curhat sama Tuhan. Kita kasih tahu bahwa hal ini yang masih ikat saya sampai dengan hari ini, saya tidak pernah menang. Ya, contoh kecil seperti merokok. Di mana-mana orang suka rokok, biar panas-panas. Tidak pernah terhindar dari rokok, ya. Saya kemarin datang di bis. Saya tidak dengan kendaraan karena supir saya lagi ke kampung pesta adat. Dan saya dengan bis. Puji Tuhan, kami di bis tahu sendiri. Namanya manusia sudah terikat dengan berbagai kebiasaan, jelas tidak mudah diubah. Jadi ketika saya memang dapat tempat di depan, saya bilang sama dia. Saya bilang, Om, matikan rokoknya karena saya orangnya mabuk. Saya kalau cium rokok, saya mabuk nanti. Biar saya duduk di depan, saya pasti mabuk. Dan puji Tuhan dia dengar. Saya percaya karena Roh Kudus juga ada di dalam dirinya. Sehingga ketika saya ingatkan dia langsung matikan rokoknya. Tidak isap sepanjang dari Soe ke Kupang. Bayangkan saudara, orang biasa merokok lalu tidak merokok dalam waktu 2,5 jam, pasti ngantuk. Apalagi mobil tidak ada musik, pasti ngantuk. Tapi Tuhan tuntun kami, karena di atas kendaraan ada orang-orang percaya. Ya. Jadi kalau kita menang bukan hebat kita, bukan. Tapi karena Tuhan. Ya. Kalau hari ini kita bisa berubah menjadi orang baik, bukan juga karena usaha kita, tapi karena Tuhan. Ya. Karena itu terus mau dekat dengan Tuhan. Terus menempel sama Tuhan. Seperti ranting yang terus tertancap pada pokok anggur itu. Amin. Ketika kita nempel sama Tuhan saudara, kita akan terus mendapatkan asupan makanan bergizi dari Tuhan sendiri. Dan akibatnya kita mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Orang yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan pasti tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Orang yang sudah dipimpin Roh Kudus pasti menekan diri dari keinginan-keinginan daging. Kenapa? Karena mau berkenan kepada Tuhan. Ya. Mari kita terus berjuang untuk kita berbuah. Karena apa? Tuhan menginginkan buah daripada kehidupan saudara dan saya. Buah di sini berbicara tentang apa? Tentang buah roh, hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita. Hanya karena kadang-kadang kita alasan segala macam, akibatnya kita tidak bisa berbuat sesuatu. Karena itu kita perlu bertobat berulang-ulang. Bertobat saudara. Ya. Buah yang Tuhan cari bukan kesibukan rohani atau aktivitas gereja semata. Tetapi buah roh yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25. Buah roh tidak dapat diproduksi oleh usaha keras manusia. Buah roh adalah hasil alami dari hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Buah roh dialami secara alam karena seseorang menempel pada pokok anggur itu. Hidup di dalam anugerah Allah. Karena itu saudaraku yang kekasih, jika kita hidup oleh Roh Kudus, kita harus berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan ingatkan, jangan gosip, ya berhenti gosip. Bikin apa? Gosip itu kepanjangan apa? Gosok sampai panas. Akhirnya tidak lama pukul, terlama berujung di penjara. Ya, toh. Ya. Kalau Roh Kudus ingatkan, kau harus doakan mama itu. Doakan, lakukan dengan setia. Ya. Kalau Roh Kudus ingatkan, bertobat dari cara hidupmu. Kadang-kadang HP ini ikat kita sehingga kita tidak goal. Ya. Semua waktu kita pakai untuk main HP. Saya tadi pagi dalam mes berkeluarga. Saya jam 5 itu bangun, kasih bangun semua-semua. Padahal saya tidur di rumah orang. Toh. Saya peduli mau tinggal di rumah orang kok apa. Jam doa kita doa. Saya bangun, tuan rumah masih tidur enak-enak, saya angkat Alkitab. Kemarin Bapak pendeta dia dibilang tidur saya di rumah Lidi, saya bilang tidak, saya di Oe Sapa. Karena ada jemaat di sana, cukup banyak orang saudara.
Saya di sapa saja. Karena apa? Saya mau berdoa, saya mau ingatkan tentang kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kami ibadah, saya ingatkan, ingat. Untuk mengerjakan keselamatan. Benar Tuhan sudah datang selamatkan kita. Tapi untuk memperolehnya butuh proses, butuh perjuangan. Jangan santai. Ya. Kita menyembah Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya hidup mereka dipulihkan Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita tutup mata dengan orang yang ada di sisi kiri kanan kita. Padahal mereka lagi butuh doa kita. Bukan materi kita, butuh doa kita. Ya. Karena itu kita hadir di tengah-tengah dunia untuk apa? Jadi garam dan terang. Ya. Dimanapun Tuhan berkenan tempatkan kita, kita harus jadi garam dan terang. Memberi rasa nyaman kepada mereka. Ya. Menjelaskan kepada mereka tentang hal-hal baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita lewat kesaksian pribadi kita. Ya. Dalam hidup ini saya percaya semua orang pasti mengalami kesaksian pribadi. Dan karena itu kita perlu memberitakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga pada waktunya mereka bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kita harus berbuah saudara. Buah yang Tuhan maksudkan bukan hanya kasih sukacita, tapi buah pertobatan jiwa-jiwa. Itu kita terus ingatkan. Bagaimana mereka bertobat kalau tidak ada yang memberitakan di sana. Saya punya kakak yang tuan rumah di Waisapa yang saya bahas. Setiap kali saya datang semua keluarga, satu keluarga pasti ibadah di sini. Ya. Mereka buka persekutuan di rumah pada setiap hari Senin sore. Tetapi sampai dengan saat ini tidak ada orang. Beliau walaupun sendiri tetap ada di hadirat Tuhan karena itu komitmen. Ya. Pimpin diri sendiri. Kadang-kadang tadi dia bilang begini. Saya punya anak dong, saya bangun kau menyanyi, baca Alkitab, berdoa. Mereka tarik tambah kain panas, padahal di Kupang terlalu panas. Ya, kenapa? Saya bilang doa tumpang tangan sama mereka masing-masing. Masih tidur datang, dalam nama Yesus saya cabut roh malas, roh mengantuk, roh tidak berdoa. Dalam nama Yesus saya cabut. Ya, harus lakukan dengan iman, amin. Saya di rumah begitu juga. Saya tidak perlu komando, apalagi saya kamar agak jauh dari gereja, saya doa pagi, bistom pagi itu di dalam gereja lantai 1. Saya di situ. Saya tidak perlu bangunkan satu-satu dari kamar ke kamar. Saya langsung masuk gereja jam 5. Putih gitar. Tapi sebelumnya saya ingatkan, ingat dengar gitar bunyi harus ada di samping untuk berdoa. Tak usah kejar yang sia-sia. Sebentar bisa beli makan di sana, gampang. Cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, ketemu Tuhan. Ya. Tapi kalau kita sibuk urus diri kita, maka sepanjang hari yang kita temukan siapa? Si setan, ya. Dan itu harus terus lakukan. Apalagi peran kita sebagai orang tua. Di dalam Ulangan dikatakan ingatkan, ulang, ingatkan, ulang, bukan 1-2 kali. Ya. Tugas kita sebagai orang tua ingatkan mereka, bangunkan mereka. Ingat doa di hadapan Tuhan karena doa penting. Amin. Doa itu adalah nafas Allah. Kalau kita tidak berdoa bagaimana kita bisa hidup? Walaupun kita hidup tapi firman Allah berkata mereka seperti tembok yang berlabur putih. Ya. Sudah hidup, masih hidup tapi sebetulnya sudah mati. Ya. Dan karena itu tugas kita. Itu buah kita dipimpin Roh Kudus. Jadi sebelum kita pergi menginjili orang lain, yang jiwa yang perlu kita selamatkan, yang kita tolong adalah mereka yang ada dalam rumah tangga kita. Amin. Mereka yang ada di sekeliling kita, kita beritakan Injil. Mau bertobat atau tidak itu pekerjaan Tuhan. Itu haknya Tuhan, kedaulatan Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana caranya untuk kita meresponi akan panggilan Tuhan, perintah Tuhan. Amin. Ingat amanat agung. Bahkan hari ulang tahun kemarin temanya adalah sehati menuntaskan amanat agung. Ya. Sehati untuk menuntaskan amanat mulai dari rumah, dari keluarga. Bukan dari jauh, bukan dari Yudea baru datang Yerusalem. Dari Yerusalem baru ke Yudea. Nah itu kita harus bertindak saudara. Tuhan panggil tidak hanya panggil pendeta.
Tuhan panggil kita bukan hanya panggil siapa? Majelis, diaken, dan seterusnya. Tuhan panggil semua orang percaya. Karena di dalam Injil Matius berkata begini, pergilah kamu. Kamu ini adalah saudara dan saya. Dan kalau kita dipimpin Roh Kudus, sebentar kita belajar tentang tanda-tanda orang dipimpin Roh Kudus ya. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, pasti kita respon. Ya. Pasti kita respon. Ya. Mungkin kesaksian kita tidak selincah orang yang luar biasa. Tetapi paling kurang kita respon akan perintah Tuhan. Karena jika kita tidak respon terhadap perintah Tuhan, kita adalah orang-orang berdosa. Ya, Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena itu setiap hari memberitakan Injil itu harus menjadi gaya hidup orang percaya. Ya. Orang dipimpin Roh pasti di mana saja dia tidak akan gosip si A, si B, si C. Tapi yang dibicarakan adalah siapa? Nama Yesus. Amin. Untuk apa omong si A? Kok dia ada lebih apa kok omong dia? Lebih baik omong nama Yesus karena dia lebih. Dia sudah berkorban di kayu salib menebus saudara dan saya. Ceritakan dia terus, jangan bosan-bosan. Itu merupakan buah yang harus ada di dalam kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal kedua dari perenungan kita adalah tanda-tanda hidup dipimpin Roh Kudus. Tanda-tanda kehidupan orang yang dipimpin Roh Kudus, yang pertama adalah fokus pada Yesus, bukan pada diri sendiri. Amin. Ya. Jadi pekerjaan utama Roh Kudus adalah memuliakan Kristus. Ya. Roh Kudus tidak akan pernah menarik perhatian kepada dirinya sendiri atau kepada karunia-karunianya, tetapi ia senantiasa memberitakan tentang Yesus. Ya, kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat 16 sampai ayat 14. Yohanes pasal 15 pasal 16 ayat 13 sampai 14 kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Ya. Ya, Roh Kudus tidak promosikan dirinya sendiri, tidak. Tapi dia berbicara tentang Yesus. Apa yang didengar, apa yang diterima dari Allah Bapa, itu yang diberitahukan kepada saudara dan saya. Hebat kan? Luar biasa. Kita adalah orang-orang spesialnya Allah. Jadi kalau hari ini saudara bisa duduk menyembah Tuhan, saudara adalah orang-orang spesialnya Allah. Allah mengutus Roh Kudus untuk terus mengingatkan kita, memperlengkapi kita, menolong kita, menegur kita, menginsafkan kita akan dosa. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu kita perlu bersyukur ya. Jadi tanda seseorang yang dipimpin Roh Kudus yaitu fokusnya adalah Yesus. Amin. Fokusnya Yesus bukan lain. Duduk di mana-mana pasti yang diceritakan adalah Yesus. Tidak cerita yang lain, tidak cerita tentang film yang tadi malam ditonton atau segala macam. Tidak cerita tentang kecelakaan yang ada terjadi di WhatsApp. Tidak. Yang diceritakan adalah apa? Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala-galanya. Amin. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jika Roh Kudus membuat kita mengagumi Tuhan Yesus, kita akan lebih merindukan firman-Nya, kita juga akan lebih fokus pada kemuliaan-Nya. Jika kita dipimpin Roh Kudus, kita akan semakin sadar akan kekudusan Tuhan dan sadar akan keberdosaan kita dan juga akan membuat diri kita bergantung sepenuhnya kepada salib Kristus. Amin. Jadi kalau kita betul-betul tanda kita dipimpin Roh Kudus, kita lebih kagum dengan Yesus. Selalu baca firman, selalu menyembah Tuhan, selalu berdoa. Ya.
Kita belajar dari kehidupan Daniel. Daniel adalah seorang tokoh yang dibuang di negeri Babel. Ya. Bayangkan dia hidup di tengah-tengah orang kafir. Tapi apa yang Tuhan buat? Tuhan memberi kepadanya hikmat yang lebih dari semua orang. Dan akibatnya dia terus dipromosi. Walaupun ia diperhadapkan dengan ujian. Di mana ia harus diuji. Tentang kepercayaannya, tentang imannya kepada Allah. Dia tidak pernah mundur. Dia berkata, kalaupun nama Tuhan saya harus mati, saya mati. Saya siap mati. Itu kenapa sampai Daniel omong begini. Karena dia tahu bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang luar biasa. Allah penguasa tunggal atas dunia ini. Kan itu dia tidak takut. Kita baru digertak sedikit. Takut pegang Alkitab ikut jalan-jalan. Ini. Karena itu iman kita perlu dipertanyakan. Ya. Kita hanya berani di kalangan orang Kristen. Saya kagum dengan Bapak Pendeta Didi. Berani beritakan Injil sampai di mana-mana. Di antara orang-orang bukan orang percaya. Keberanian itu berasal dari mana? Dari Roh Kudus. Amin. Dari Tuhan. Ya. Sehingga tidak tanggung-tanggung memberitakan nama Yesus. Ya. Itu juga harus ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Karena diri kita itu penuh kuasa, ya. Kuasa yang Allah berikan kepada kita bukan kuasa pengecut. Amin. Tapi kuasa untuk berani beritakan Injil. Jadi kemanapun Tuhan utus, pergi, jangan alasan. Saya punya anak baru umur 2-3 tahun, saya tidak pergi. Itu kadang-kadang terjadi, saudara. Ya. Saya minta izin agak sulit, apalagi yang masih terikat dengan pekerjaan di kantor kan. Ini musim kebun, jadi saya masih tofa dulu. Nanti selesai baru saya pergi. Itu alasan. Ya. Kalau kita respon terhadap Yesus, apapun yang diperintahkan tidak ada alasan. Pasti kita pergi karena fokus kita adalah Yesus. Ya. Yesus menjadi tujuan hidup kita. Karena itu terus beritakan Injil. Terus menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Sehingga pada akhirnya mereka juga menang. Yang kedua, tanda yang kedua orang yang dipimpin Roh Kudus adalah gaya hidup berdoa dan menyembah serta merenungkan firman Allah. Ya. Di dalam Amsal pasal 20 ayat 27 dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Nah kalau Roh Kudus selalu berbicara melalui firman Tuhan, maka orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang penuh dengan firman. Jangan sampai saya dipimpin Roh Kudus, tapi orang tiba-tiba tanya kita ayatnya di mana kita tidak tahu. Ya, kita harus selalu baca firman, karena firman itu adalah Allah sendiri. Ya, firman Tuhan adalah Allah sendiri. Kalau antara suami istri tidak ketemu satu 2 hari rindu, atau antara pacar dengan pacar tidak ketemu 1 jam serindu, apalagi dengan Tuhan. Ya, harus terus rindukan dia lewat apa? Lewat firman Tuhan. Bahkan sekarang kita lebih canggih ya, karena di HP sudah ada Alkitab. Waktu luang di mana kita ada atau lelah dari pekerjaan kita, bacalah firman untuk membangun iman kita. Iman timbul dari pembacaan firman Tuhan. Iman juga timbul dari setiap penderitaan yang kita alami. Karena itu terus baca firman. Mau kuat tetap baca firman. Karena tidak ada obat yang bisa menyembuh, menolong kita selain membaca firman saat kita ada dalam kesukaran, saat kita ada dalam penderitaan. Baca firman tiap hari. Ya. Anak sekolah minggu sering kali nyanyi lagu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah itu sunyanyian, nah kita tidak mau baca. Ya aduh makan waktu, beta bangun terlambat, beta mesti mandi, mesti mau pergi kantor, nanti terlambat lagi, saya kena potong gaji dan seterusnya. Itu yang alasan itu yang ikat kita. Sehingga kita tidak goal dalam membaca firman. Harus, kalau tahu terlambat bangun lebih awal kan. Amin. Bangun lebih sedo, baca firman. Karena firman itu pelita bagi kita. Sebagaimana dikatakan di Amsal 20
ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Bahkan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, supaya kita diterangi sepanjang hari dalam pelayanan kita, dalam tugas kita, baik di sekolah, di kantor, ataupun di mana saja. Firman Tuhan menjadi penuntun hidup kita. Amin. Jadi kita tidak mudah tersinggung ketika kita disinggung di kantor. Tidak mudah naik pitam atau marah ketika kita menghadapi sesuatu di kantor. Kita tidak mudah stres. Karena apa? Karena Tuhan, karena firman Tuhan menjadi penuntun hidup kita. Ya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Kita perlu menjaga agar pelita atau roh kita tetap menyala. Amin. Firman Allah berkata, jangan padamkan roh. Kalau roh Allah di dalam hidup kita, jelas hidup kita pasti menjadi terang dimanapun kita berada. Karena itu kita harus selalu peka mendengarkan suara Tuhan. Kalau Tuhan bersuara, berfirman kepada kita, kita harus respon. Kita harus siap untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Selalu membangun gaya hidup yang terbiasa berdoa setiap hari, menyembah Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan bukan hanya membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, itu adalah cara Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang percaya. Tanda yang ketiga, yaitu penuh kasih dan pengorbanan. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti penuh kasih, hidup dalam kasih dan pengorbanan. Tidak mementingkan diri sendiri. Ya, Roma 8 ayat yang ke-15 sampai 16 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus membuat saudara dan saya berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini adalah roh adopsi, roh anak Allah, ya. Seorang anak Allah yang dipimpin Roh Kudus akan bertindak bukan karena egonya atau hawa nafsunya, melainkan karena dorongan kasih yang dikerjakan Roh Kudus atas hidupnya, ya. Roh Kudus juga akan terus memimpin kita untuk kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Ketika kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, kita juga pasti rela berkorban. Sebagaimana guru kita Yesus rela berkorban untuk kepentingan kita. Untuk menyelamatkan kita. Dia tidak mengutamakan kepentingannya sebagai anak Allah. Tapi dia merendahkan dirinya. Filipi pasal 2 ya. Yesus merendahkan dirinya seperti manusia. Turun ke dunia. Disalibkan, mati di Golgota. Demi keselamatan saudara dan saya. Itu yang mesti ada dalam diri kita. Jadi rela berkorban bagi jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Mereka masih terikat dengan berbagai hal. Doakan mereka terus menerus. Mungkin ketika kita berdoa pertama belum ada tanda-tanda perubahan. Ya, terus berdoa, terus lakukan. Karena saya percaya doa pasti mengubah kehidupan orang itu. Amin. Doa dengan iman. Doa dengan yakin, dengan percaya pasti mengubah kehidupan orang tersebut. Saya bersaksi saudara. Izin sebentar. Saya punya suami. Namanya Markus Faot. Ya. Saya diketemukan Tuhan dengan beliau tidak melalui pacaran kok tidak tahu, tidak mengenal. Langsung menikah. Dan karakternya sebagai manusia terlalu berat. Sebagai istri menghadapi suami yang tidak bertobat, saudara bisa bayangkan. Ya. Berbahagialah ibu-ibu yang dapat pasangannya sudah bertobat. Tapi kalau ibu yang dapat pasangan yang belum bertobat, itu penuh pergumulan. 10 tahun saya bergumul untuk suami saya diubah Tuhan. Pada tahun yang ke-10 saya bilang, Tuhan, kalau ini kali saya seperti teror Tuhan ya. Saya bilang, Tuhan kalau Tuhan tidak ubah dia, beta berhenti memberitakan Injil. Karena apa?
jadi batu sandungan buat jiwa-jiwa. Bagaimana saya berkhotbah, hendaklah kamu bertobat dari mabok, suami saya masih mabokan. Kan tidak mungkin jadi batu sandungan. Saya berdoa. Dan apa yang terjadi? Ketika saya berdoa, saudara, Tuhan tegur suami saya. Tepat saya berdoa 10 tahun. Tuhan tegur dengan sakit yang tidak ada obatnya untuk disembuhkan. Tidak ada. Saya juga cuek, tidak mau doa, diam saja. Tapi tidak, tetap urus kebutuhannya. Sebagai istri ya kita urus kebutuhannya. Saya persilahkan Tuhan yang berproses. Dan apa yang terjadi? Sudah berupaya, dia tahu laki-laki kan egonya tinggi kan. Minta maaf untuk bapak-bapak di sini. Saya tidak singgung bapak-bapak di sini. Saya bilang saya bersakit tentang pengalaman saya, suami saya. Dia tidak mau kalah. Saya biarkan sampai pada titik di mana beliau tidak bisa. Disitulah dia berkata, "Mak, tolong doakan saya." Oh mau, kalau mau saya berdoa ya saya berdoa. Tetapi syaratnya ada syarat. Saya berdoa ada syarat. Kalau tidak ikuti ini syarat, saya tidak berdoa. Biar mati sekalian sudah. Ya. Jadi seperti itu saudara. Saya bilang suami saya ada syarat. Syarat apa? Bertobat. Itu ringan kan? Bertobat dari apa? Dari dosa mabok yang ikat kamu sampai hari ini. Saya di mana-mana sudah berdiri khotbah, kamu masih bermain-main mabok di sana. Tidak minum di depan saya, tapi dengan teman-temannya ada minum, saya tahu. Walaupun datang sudah tidak mau bau sopi lagi, tapi saya tahu. Ya. Dan saudaraku yang kekasih, waktu itu suami saya bilang siap. Kalau siap bertobat, oke, saya berdoa dan saya percaya doa saya pasti mengandung mujizat. Mujizat Allah pasti terjadi. Dan akhirnya saudara, karena sudah sakit, pokoknya sakit sudah menghadap kubur, mau tidak mau pasti mau. Dan mau. Kami berdoa, kami berpuasa. Saya tuntun suami saya berpuasa 1 hari penuh. Tidak makan, tidak minum. Kami tidak bunuh ayam merah dengan babi hitam, tidak. Tapi kami selesaikan dengan cara Tuhan. Saya ajak dia untuk doa puasa, masuk dalam doa puasa. Dan setelah itu saya suruh, nanti kamu catat dosa-dosa apa yang ikat kamu sampai di hari kamu tidak pernah menang. Catat di kertas dan isi di dalam amplop. Memang karena saya bukan hakim. Saya hanya tumpang tangan untuk doa supaya Tuhan lepaskan kamu dari dosa-dosa yang kamu tulis. Dan beliau buat seperti itu. Dan puji Tuhan, ketika saya berdoa, mujizat terjadi. Walaupun tidak minum obat, saudara, sembuh. Doa pelepasan sembuh, pulih. Dan dia kembali ikut saya mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, jadi tidak mudah saudara, tidak mudah. Jadi hari-hari ini ketika dia mau pergi, kau bikin apa? Saya bilang urusan karena Tuhan kawal kamu. Dia mau bikin dosa, mau di mana sama bikin, silahkan karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi ini. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang baik dan orang jahat. Jadi saya tidak perlu kontrol. Beliau di mana saya harus ikut. Tidak perlu karena saya juga diperhadapkan dengan pekerjaan yang banyak. Ya, Tuhan tegur. Saat dia berjalan salah pasti Tuhan tegur. Dan tobat dia dan dukung saya. Dan karena itu dalam menghadapi kondisi apapun. Bergumul tentang keluarga, bergumul tentang siapapun itu, bawa di hadapan Tuhan. Tuhan pasti memulihkan keadaan orang tersebut. Dan karena itu saudaraku yang kekasih, kalau orang yang dipimpin roh, dia harus penuh dengan kasih dan pengorbanan. Ketika kita melakukan semua hal yang dikehendaki oleh Allah, saya percaya kita pasti menang atas segala sesuatu. Hidup dipimpin Roh Kudus adalah tanda bahwa kita adalah anak-anaknya Allah. Kita telah dimenangkan dari dosa dan maut untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara dan saya tidak diciptakan menjadi umat yang kalah. Ya. Karena itu marilah kita terus melangkah di hari-hari ini untuk berdiri sebagai pemenang. Tuhan telah memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Karena itu jangan pernah kalah terhadap setiap tipuan yang sedang dilakukan iblis dalam kehidupan kita.
Kita harus benar-benar menyalipkan daging kita. Kita harus peka dan taat terhadap kehendak Tuhan. Bahkan kita juga harus hidup memuliakan nama Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti hidupnya berdampak. Dan dampak yang terjadi yaitu adalah perubahan total dengan segala karakter dan identitas yang ada pada orang tersebut. Ada perubahan identitas menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah berarti menjadi ahli waris kerajaan Allah. Berhak menerima janji-janji Bapa. Karena itu jangan biarkan kemenanganmu dikalahkan oleh iblis. Kemenangan atas dosa dan kedagingan menyalahkan natur dosa kita. Merdeka dari hukum dosa dan maut. Mematikan keinginan daging yang masih ada dalam kehidupan kita. Dan mampu hidup dalam kekudusan Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus sebab aku Allahmu kudus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Karena itu dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang-orang yang kudus. Orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah. Dengan demikian kita akan mengalami transformasi dalam karakter hidup kita. Menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Memanifestasikan buah roh itu dalam hidup kita. Kita tetap memiliki sukacita di dalam penderitaan yang kita alami. Bahkan kita juga akan mengalami ketenangan karena hikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu terus minta Roh Kudus agar Roh Kudus selalu memimpin saudara dan saya. Dan saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Ini firman Tuhan bagi kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Untuk kebenarannya.